Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyanto Sri Prabowo. Saya moderator di kelompok 1. Di sini kami akan membahas presentasi untuk film Sang Kiai, yaitu analisis film sejarah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sony Sudrajat, yang kedua ada Tantia Kusnadewi, yang ketiga ada Majinatun, yang keempat ada Alika. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Untuk materi yang pertama yaitu akan membahas tentang identitas film yang akan disampaikan oleh Sony Sudrajat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas film. Untuk judul dari film yang kami analisis adalah Sang Kiai yang disutradarai oleh Rako Prijanto. Film Sang Kiai diproduseri oleh Gope Tisamtani. Penulis naskahnya adalah Anggoro Saronto. Durasi dari film ini adalah 2 jam 16 menit. Berikutnya adalah pengenalan film. Sang Kiai adalah film aksi drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengangkat kisah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Film ini dibintangi oleh Ikra Negara, Christine Hakim, Agus Kencoro, dan Adipati Dolken. Baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu sinopsis dan fakta sejarah. Sinopsis dan fakta sejarah. Yang pertama itu sinopsis. Kisah tentang penjajahan Jepang tahun 1945 yang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekerai. Tokoh besar agama saat itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menolak melakukan sekerai karena tindakan itu menyimpangi dari akidah agama Islam. Sebagai umat Islam yang hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tindakan berani itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap Jepang. Salah satu santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Harun, menghimbau kekuatan santri untuk melakukan demo menuntut kebebasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi cara tersebut malah menambah korban berjatuhan. Kemudian yang kedua itu adalah fakta sejarah. Yang pertama itu adalah gerakan perlawanan melawan penjajah. Kemudian yang kedua situasi politik dan sosial pada masa itu. Kemudian yang ketiga menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu. Kemudian yang keempat, peran seorang kiai dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik, jika sudah paham, maka selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu analisis unsur intrinsik yang akan disampaikan oleh Majinatun Nisa dan Tantia Kusnadewi. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang analisis unsur intrinsik. Film Sang Kiai ini mempunyai tema yaitu bertarung untuk membela agama dan bangsa. Penokohan di dalam film Kiai ini, yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan nama asli Ikra Negara yang memerankan tokoh Sang Kiai. Ia merupakan tokoh utama dalam film ini. Memiliki sifat penyabar, penyayang, dermawan, rendah hati, giat dalam bekerja dan membimbing santrinya, suka menolong sesama dan hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua, ada Nyai Kapu dengan nama asli Christine, merupakan tokoh dari Nyai Kapu. Dia adalah istri dari Sang Kiai, memiliki sifat yang ramah, baik hati, penyabar, rajin, dan semangat. Yang ketiga, ada Sari dengan nama asli Merija Febriani yang memerankan sang istri Harun. Ia memiliki sifat patuh, baik hati, dan sabar. Yang keempat, ada Harun dengan nama asli Adipati Dolken sebagai tokoh Harun. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Sang Kiai. Dia memiliki sifat patuh, baik hati, ramah, giat, dan dalam bekerja. Yang kelima, ada Kiai Haji Wahid Hasyim memerankan tokoh Kiai Haji Wahid Hasyim, Agus Kuncoro, yang dia adalah salah satu putra dari Sang Kiai. Dia memiliki sifat patuh pada kedua orang tuanya, semangat, rajin, dan suka menolong sesama.
dan juga sabar dalam menghadapi permasalahan. Yang keenam ada Abdi dengan nama asli Ernestan sebagai tokoh Abdi. Ia adalah salah satu dari pasukan Hizbullah dan dia juga seorang santrinya sang kiai. Dia memiliki sifat baik hati dan patuh. Yang ketujuh ada Hamid dengan nama asli Raihan Hidayat sebagai tokoh dari Hamid. Ia salah satu dari santrinya sang kiai yang lumayan nakal. Dia melanggar peraturan dari pesantren dan dia juga terkadang tidak jamaah saat sholat. Dia memiliki sifat patuh, humoris, malas, dan suka bercanda. Yang kedelapan ada Hamzah dengan nama asli Dimas Aditya yang memerankan sebagai Hamzah. Ia berperan sebagai penerjemah bahasa Jepang ke Indonesia. Dia memiliki sifat patuh, baik hati, penyabar, sopan, dan ramah. Yang kesembilan ada Kang Solihin dengan nama asli Norman Rivianto Akuen yang memerankan Kang Solihin. Dia adalah abdi dalam, dia pernah ikut ditangkap Jepang bersama sang kiai. Dia orang yang baik hati, patuh, dan sabar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ABOR. Yang pertama ada orientasi pada menit ke 02 sampai dengan 14.04. Film Sang Kiai merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Roko Prijanto. Ini menceritakan seorang ulama besar yang bernama Kiai Hasyim Asy'ari. Ia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan para penjajah. Yang kedua, pengungkapan peristiwa pada menit ke-14.09 sampai dengan 19.45. Suasana di pondok pesantren yang damai seketika berubah ketika pasukan tentara Jepang yang bersenjata lengkap memasuki kawasan pondok. Mereka bertujuan untuk membawa Kiai Hasyim Asy'ari dikarenakan pada masa tersebut banyak sekali penangkapan para kiai disebabkan banyak sekali penolakan masyarakat Islam terhadap sekere. Yang ketiga, menuju konflik pada menit ke-21.19 sampai dengan 44.10. Setelah Kiai Hasyim Asy'ari dibawa oleh pasukan Jepang, ia pun diminta untuk mendatangi dan melakukan sekrai. Ia menolak untuk melakukan sehingga ia disiksa oleh pasukan Jepang. Selagi penyiksaan sedang berlangsung, suara Kiai Hasyim Asy'ari yang sedang disiksa pun terdengar oleh para santri, dan para santri pun melakukan aksi demo terhadap tentara Jepang sehingga Jepang memindahkan Kiai Hasyim Asy'ari ke Mojokerto. Yang keempat ada Klims. Puncak konflik pada menit ke-44.15 sampai dengan 1 jam 30 menit. Setelah memindahkan ke Mojokerto, para kiai menjalani perdamaian dengan Jepang melalui perundingan Jepang menuju melepaskan mereka. Indonesia mengubah strategi politik dengan berpura-pura bekerja sama memanfaatkan fasilitas Jepang untuk kemerdekaan. Namun muncul hambatan saat Jepang dikalahkan oleh sekutu. Jepang memerintahkan umat muslim wajib militer, ditolak oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mengusulkan membentukkan laskar Hizbullah untuk persiapan kemerdekaan. Janji kemerdekaan Indonesia pun diperoleh. Yang kelima ada Koda. Pesan film menekankan kepersatuan dan penghargaan terhadap seluruh kontributor dalam perjuangan melawan penjajah. Adapun suasana yang terkandung dalam film Sang Kiai yaitu damai, kesedihan, ketenangan, dan ketegangan. Tempat film Sang Kiai ini berlokasi di Indonesia dengan fokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa, terutama pada pesantren Tebu Ireng. Waktu film ini mengambil latar belakang pada awal abad ke-20, terutama selama periode perjuangan melawan Indonesia, penjajah Belanda di Indonesia. Mungkin mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal abad ke-20 sehingga awal kemerdekaan. Adapun sudut pandang dari kisah Sang Kiai, sudut pandang dari orang ketiga melihatkan berbagai aspek kehidupan Kiai Hasyim Asy'ari termasuk interaksi dengan lingkungan sekitarnya, perjuangan melawan penjajah, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang terakhir ada amanat. Terdapat beberapa amanat yang terkandung dalam film Sang Kiai: perjuangan untuk keadilan, pentingnya persatuan, kekuatan kemanusiaan dan solidaritas, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana teman-teman, apakah sudah paham dengan analisis unsur intrinsik yang terdapat pada film Sang Kiai? Selanjutnya kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu nilai-nilai yang terkandung dan kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Alika Apriliani.
Nilai-nilai yang terkandung dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada moral. Di dalam moral terdapat keadilan, kesetiaan, dan kemanusiaan. Yang kedua ada agama. Di dalam agama terdapat keteguhan iman dan pentingnya pendidikan agama. Yang ketiga ada sosial. Di dalam sosial terdapat persatuan dan solidaritas. Dan yang terakhir ada budaya. Di dalam budaya terdapat warisan kebijaksanaan ulama dan keberagaman. Berikut adalah kesimpulan dari film Sang Kiai. Kesimpulan dari film Sang Kiai tersebut memuat ajaran tentang pendidikan Islam berbasis kahak, kiai, haji, kata-kata dan pemerintah Hasyim Asy'ari yang dilakukan di berbagai lokasi panjang film, antara lain pesantren, markas tentara Jepang, dan persawahan. Berikut adalah saran dari film Sang Kiai. Saran, sebagai seorang pelajar kita harus selalu sadar bahwa cita-cita pendidikan Islam ini sangat penting dan mendasar dalam kehidupan kembali diri sendiri dari efek berbahaya dan kondisi hubungan mereka yang ada. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.